Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat semua ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tutorial bagaimana sih cara memperbaiki TV mati total ya, terutama power supply dengan kondisi mati total. Di depan saya nih ada sebuah TV LED ya dengan kondisi mati total. Langsung saja bagaimana cara memperbaiki atau menghidupkan TV ini. Ya, simak terus videonya. Selamat datang yang baru nonton di channel saya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, like, dan aktifkan juga loncengnya. Oke, kita lihat tegangan AC-nya 220 volt masuk ya di perangkat atau di power supply-nya. Nah, sekarang kita coba cek tegangan di output-nya ya. Ini tidak ada ya. Tegangan DC-nya tidak ada. Oke, sekarang langsung saja kita buka power supply ini. Nah, ini dia power supply-nya ya, sudah kita buka. Jadi hanya power supply saja kita fokuskan untuk pengerjaannya. Baik, kita cek lagi ya teman-teman untuk pin konektor AC-nya. Tegangan AC-nya udah masuk 220 volt. Dan sekarang kita langsung ukur aja di kapasitor besarnya apakah ada tegangan DC-nya. Jadi tegangan AC-nya sudah diarahkan melalui 4 buah dioda dan difilter oleh kapasitor besar ini. Nah, tegangannya ada ya sekitar 293 volt. Oke, menggunakan 2 FET ya, ada 2 trafo switching, dan kalau kita lihat di belakangnya menggunakan 2 IC PWM juga ya, ada 2. Oke, ini dia pin untuk output DC nya, jadi ini terbagi 2. Kita fokus ke sini ya, ke IC PWM yang ini. Oke, kita ukur ini FET-nya. FET ini menggunakan nomor K4013 ya. Kita ukur bagian drain dan source-nya, apakah ada tegangan VCC-nya. Tegangannya tidak hadir ya, tidak keluar. Kalau di VCC elko keluar tegangannya. Kita ikutin, kita telusurin. Oke, tidak keluar juga. Nah, di sini keluar. Di sini ada fuse ya. Ini ada fuse. Jadi fuse ini coba kita cek dan kita ganti nanti. Ini dia fuse-nya. Saya akan buka fuse-nya. Kita harus kosongkan dulu ya untuk elko-nya agar tidak terjadi short circuit. Dan saya ganti dengan resistor ya, sebuah resistor untuk membuang tegangan yang ada di kapasitor nantinya. Ini saya menggunakan resistor 33 kilo ohm ya, 2 watt. Kalau teman-teman punya watt yang lebih gede, lebih bagus, lebih baik. Dipasang 47 kilo ohm juga bagus ya. Nah, ini fungsinya agar menguras tegangan sisa pada kapasitornya nantinya. Kadang-kadang kalau kita lalai seperti ini, saat kita membuka komponen lain itu terjadi short circuit ya.
semakin parah kerusakannya jadinya. Jadi saya mengakhirinya dengan memasang resistor. Oke, kita cabut nih fuse-nya. Kita pastikan untuk fuse-nya. Oke, benar saja fuse-nya putus ya. Kita ganti fuse-nya. Kita pasang yang baru. Untuk teman-teman yang ingin belajar power supply dengan detail, bisa klik link di atas ya, link ini. Silahkan klik. Oke, kita rapikan kakinya. Sebelum kita nyalakan, ya kita hidupkan, kita cek lagi, kita pastikan kenapa fuse ini bisa putus ya. Jadi kita cari penyebabnya. Terutama di FET ini kita cek. Nah nih, drain dan source-nya short ya, seperti short. Pin drain dan source-nya. Kita coba buka ini FET-nya. Kalau nanti kita ukur rusak, short, kita akan ganti. Oke, ini dia FET-nya. Untuk data sheet untuk FET-nya, teman-teman bisa lihat ya. Bisa cari di Google ya, datasheet.com. Jadi teman-teman, saya untuk nomor FET ini tidak ada, jadi saya akan ganti nomornya menggunakan 10NK80Z ya. Kalau saya lihat hampir sama untuk datanya. Saya ganti dengan line number ya, serial number untuk FET-nya. Oke, sudah terpasang yang baru FET-nya. Kita coba tes nyalakan dan kita ukur tegangan outputnya ya pada bagian sekunder. Di sini ada tertera 12 volt. Nah, ya nih. Tegangannya belum keluar ya teman-teman, belum bekerja power supply-nya. Kalau gitu mari kita cek bagian drivernya, IC PWM-nya ya. Ini dia IC PWM-nya. Nah, untuk mengetahui IC PWM ini bagus atau tidak, teman-teman harus tahu datasheet-nya ya. Datasheet-nya tetap bisa download di Google ya, bisa lihat. Menggunakan FAT6754MR untuk IC PWM ini. Datasheetnya seperti ini. Teman-teman harus perhatikan pin ground, VCC atau VDD dan HV-nya. Jadi saya di sini akan mengecek polaritas dari pin VDD maupun nanti pin HV-nya. Ini dia. Nah, sekarang kita balik.
lihat jarum bergerak sedikit ya pada pin VDD-nya. Indikasi pin VDD-nya atau VCC-nya ini mengalami short. Sekarang pin 4 untuk HP-nya ya, high voltage-nya. Oke, ada nilainya. Sekarang kita balik, apakah ada short? Oke, jarumnya tidak bergerak, berarti tidak short. Hanya pin VCC atau pin VDD-nya yang rusak ya. Kita copot untuk IC PWM-nya. Kita akan ganti dengan yang baru. Nah, ini dia untuk IC PWM yang baru. Maaf ya teman-teman, videonya sudah saya potong, saya edit agar saya percepat, agar tidak terlalu lama ya. Nah, hati-hati dalam memasang IC PWM ini, jangan sampai ada yang short pin kakinya. Kita ukur kembali, kita bandingkan dengan yang awal. Untuk pin VDD-nya ya, pin 4. Pin 7 ya. Pin 4 adalah high voltage-nya. Ini dia pin 7-nya VDD. Sekarang kita balik ya, apakah ada bergerak atau tidak nih jarumnya. Nah, tidak bergerak. Jadi teman-teman bisa membandingkan ya IC yang lama dengan IC yang baru. Sekarang kita tes untuk voltase pada pin PWM-nya. Oke, tegangannya hadir 12 volt ya, sekitar 12 volt. Walaupun jarumnya berdenyut. Ini tegangan high voltage-nya. Nah, sekarang kita cek untuk outputnya bagian sekunder. Nah, tegangannya sudah keluar, hanya saja dia masih berdenyut ya. Ini karena pin ini menggunakan PS on ya. Jadi sistemnya harus di start dulu. Jadi tegangannya dari mainboard. Jadi power supply ini akan disuplai tegangan 3,3 volt ya dari mainboard agar power supply ini bisa start. Cara kerjanya seperti ini ya. Apabila tegangan 3,3 volt dari mainboard masuk ke photocoupler atau ke transistor dulu ke basis, maka dioda pada photocoupler akan on, akan menyala, lalu pin 4 dan 3 kolektor emitter akan saturasi. Ya, seperti ini ya. Gambarannya. Semoga teman-teman bisa paham. Oke, sudah saya supply 3,3 volt di pin PS on-nya. Sekarang kita coba cek lagi tegangan outputnya. Oke, kita hubungkan, saya hubungkan ke listrik untuk AC code-nya. Nah, tegangannya sudah keluar ya. Sebentar, nih saya cek lagi. Oke, tegangannya hadir 12 volt, 12,49 volt. Ya. Dah, sekarang saya mainboard ini mainboard power supply ini akan saya pasang ke TV-nya. Saya hubungkan. Oke, ada suara. Nah, ini dia ada suara, kedengaran.
Saya akan balik TV-nya. Nah, rasternya sudah keluar. TV-nya sudah kembali nyala. Oke, saya pasang untuk AV-nya dulu, untuk gambarnya. Ini dia, alhamdulillah berhasil. Mungkin ini saja dulu ya teman-teman, video tutorial bagaimana cara memperbaiki TV LED. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.